ngorokan. Oh, ternyata ngileran, saudara. Wah, ndang wis ngerti ngorokan ngileran. Wah, ini dhisik lho, saudara. Bilang dong sebelumnya. Bilang dong. Bukan hanya sekedar itu, ya, nah itu kan bicara fisik. Lebih penting adalah karakternya. Aku mudah marahan loh. Ngerti, gampang nesu. Ya. Ngerti, gampang ngambekan, ya. Sidik-sidik ngambek, sidik-sidik nesu. Ya, saudara. Karakternya temperamental. Apalagi itu saudara yang posesif itu apa saudara? Wah, ada saudara yang model-model seperti itu. Saudara, dibutuhkan semuanya saling memahami, saling mengerti. Nah saudara, demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, siapa Tuhanku itu, dan maunya apa dalam hidupku. Ini penting sekali. Banyak di antara kita yang hanya mengenal, kalau orang Kristen itu datang ibadah, hari Minggu, mendengarkan khotbah, ya sudah. Itu tidak mengenal Bapak Ibu Saudara. Itu hanya tahu, knowledge, pengetahuan saja. Tapi orang kenal dengan Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, pulang membawa perubahan, hidupnya diperbaharui. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia mengalami pembaharuan dan hidupnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan seminggu pisan, tadi ada hidup dalam penyembahan berhala, lali. Apa oleh dikhotbahke mau, uripe mulih, ya wis aku masih seperti yang lalu, itu saudara. Ini yang terjadi. Yuk kita bersama-sama membangun hubungan intim dengan Tuhan, karena kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini kalau mengutamakan Tuhan, saudara, kita ada kerinduan. Coba saudara, sederhana ketika kita dulu yang tua-tua pacaran, ora ketemu pacaris delok tok piye rasane saudara. 1 jam bak setahun saudara. 1 jam bak setahun. Kalau 1 hari bak sewindu saudara. Demikian juga dengan kita, kalau kita mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ketika kita tidak bertemu sedetik saja, rasanya haus, rasanya lapar, rasanya pengen segera bertemu, saudara. Yuk, saudara. Saya dulu, saudara, kalau kerja saya di Jakarta, ya, pulang ke pacar saya saudara, pacar saya dulu 2 minggu sekali Jakarta Solo saudara, berangkat Sabtu sore, Sabtu pulang kan, Sabtu itu setengah hari ya ke kantor, nanti setengah hari baru ke terminal saudara, naiknya bis raya. Bis rayanya apa saudara? Eksekutif. Zaman dulu masih 23.000 rupiah saudara. Sekarang berapa saya kurang tahu. Wow, pakai eksekutif, tidur pakai selimut. Wah, kita parlente itu. Setiap 1 bulan 2 kali saudara. Hanya betak-betak pengen ketemu cintanya saudara. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan, saudara, ada hubungan yang intim, ada kerinduan. Wah, nak pengen ketemu wis tekan terminal, ndang tekong mah. Demikian juga dengan kita, ketika kita ada kerinduan dan mencintai Tuhan. Wah, ndang pengen ketemu Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan, saudara. Di mana kita bertemu Tuhan sekarang pertanyaannya?
Alkitab, salah satu kita mengetahui bagaimana Tuhan kita, bagaimana Yesus kita. Berapa banyak di antara kita yang cinta Alkitab, cinta Tuhan kita. Yuk kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita menjadi berhasil dan beruntung. Ya, berhasil dan beruntung. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita mengutamakan Allah, maka kita dapat bertemu, menemukan Tuhan. Maka Dia pun akan mendekati kita. Caranya, berapa banyak kita saat teduh merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Syukur baginen. Ya, saya bersyukur ada beberapa jemaat yang membagi firman Tuhan. Luar biasa. Saya katakan, apapun yang saudara bagi melalui firman Tuhan, di dalam statusmu, saya akan menjadi sebuah berkat. Ketika saya bagikan firman Tuhan, hanya tulisan-tulisan singkat seperti itu, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu status saya, bukan hanya puluhan, ya, tapi 50-an orang menyambut amin. Tapi sayang sekali, jemaat kita jarang sekali yang menyatakan. Saudara, mari kita coba belajar. Syukur membagikan, sekurangnya merenungkan. Mari belajar bersama hal ini. Yang kedua, setelah merenungkan, jangan hanya merenungkan. Kata merenungkan adalah aktif, mau menjalankan apa yang mau Tuhan Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Mau dipimpin berjalan dalam Roh Kudus. Nah, menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah itu mengubahkan hidup kita atau tidak? Memperbaharui iman kita atau tidak? Kalau kita mengutamakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, disertai membawa perubahan hidup. Pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar perenungan, tetapi bagaimana hidup kita ini mengalami perubahan hidup secara sempurna dalam Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan mendapatkan upah yang begitu luar biasa. Alkitab mencatat itu, dan salah satu tokohnya adalah Henokh. Henokh di dalam Kejadian 5 ayat 24. Namun sebelumnya kita baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib. Ingat, bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, bergaul dengan karib orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita korelasikan dengan Yakobus 4 ayat 8 tadi, mendekatlah kepada Allah. Orang yang berani mendekat, pasti dia tidak memiliki kesalahan. Ya. Orang yang mendekat kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki takut dalam tanda kutip akan firman-firman-Nya, yang hidup dalam perjalanan, hidup dan berjalan dalam firman-Nya. Mazmur katakan itu, kata bergaul di sana, ya, dalam bahasa aslinya adalah senantiasa berjalan bersama-sama. Demikian juga hal itu diterjemahkan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Bergaul berarti mau menempatkan Tuhan untuk berjalan di depan kita, kita dipimpin di dalam jalannya, kita melangkah di dalam jalannya. Orang yang bergaul karib, tentunya kita mengikuti Tuhan kemanapun kita pergi. Orang yang bergaul dengan karib dengan Tuhan adalah orang yang menempatkan Tuhan di depan kita, Bapak Ibu Saudara.
menempatkan Tuhan di depan kita sehingga kita mengikutinya dari belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan kita. Ketika kita menempatkan Tuhan di sebagai yang utama, apakah kita sudah mengikuti jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana kita mengikuti jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan? Tuhan Roh Kudus banyak berbicara kepada kita ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Orang yang mau merenungkan firman Tuhan hidup dipimpin oleh firman Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita menjadi perenungan bagi kita. Perenungan bagi kita, menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara, ada dua hal yang kita pelajari pagi ini. Bangsa Israel di dalam pembuangannya, dia mengalami sebuah aniaya murka dari Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci umat Israel kala itu, tapi justru Tuhan mencintai umat Israel. Yuk, agar apa? Dia membuang berhala-berhalanya. Dia tidak menajiskan diri dengan berhala-berhala. Dia, bangsa Israel, agar tidak hidup dalam perzinahan rohani. Saudara, kita pun juga sama. Menjadi perenungan kita. Mari kita utamakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan tidak menduakan Tuhan dari hidup kita. Tidak menduakan Tuhan dari hidup kita. Dan membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita, mengajar kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita saat teduh bersama-sama. Tuhan menginginkan kita fokus kepada Tuhan, mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Hidup kita terpusat kepada Dia, di mana kita tidak pernah menduakan Tuhan dari hidup kita, dan selalu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini, agar kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Dia adalah awal dan yang akhir, yang terutama dalam hidup kita. Segala puji dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah. Segala pujian dan syukur hanya Dialah yang layak menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Hanya Dialah yang menerima pujian-pujian yang terbaik, karena Dialah yang terutama dalam hidup kita. Karena Dia adalah awal dan akhir, yang terutama dalam sepanjang hidup kita, saudara. Yesus. Sekali lagi dengan iman percaya, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita menaikkan pujian dari awal, saudara. Dan kita percaya, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, semua ada dalam jaminan Tuhan. Tuhan menginginkan kita tidak menduakan Dia. Tuhan menginginkan kita membangun hubungan intim dengan Dia.
Karena dialah pencipta hidup kita, yang merindukan kita senantiasa menyembah dan mengutamakan Dia segala-galanya dalam hidup kita ini. Amin. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, haleluya, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Mengasihi dan mencintai kita, maka layaklah kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita tidak pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Kita buang berhala-berhala yang ada dalam hidup kita. Dan kita memiliki kerinduan yang dalam untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita mengetahui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dipimpin. Kita berjalan dalam kehendak-Nya. Kita bergaul karib, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada menjadi perenungan bagi kita. Ketika saudara saat ini ada di dalam sebuah persoalan, jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menginginkan kita menempatkan Dia di atas segalanya. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Percayalah, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, Tuhan yang akan ambil bagian menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita.
jangan takut. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Pagi ini Tuhan, kami telah belajar akan kebenaran firman. Biarlah Tuhan berbicara atas kami semua, dimanapun kami berada, agar kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, yang terutama dalam hidup kami. Kami tidak lagi hidup di dalam penyembahan berhala, bahkan berhala-berhala modern saat ini. Kami selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada saat teduh kami rindu terus merenungkan firman Tuhan itu. Kami rindu bersekutu di dalam saat teduh. Karena itulah cara kami membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Maka Bapa, berkati kami semua dimanapun kami berada, agar kami mampu melakukan dan menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini pula kami berdoa, bersepakat berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Bagi Pak Agus Waluyo Tuhan, bagi Ibu Siti Murni, bagi Bu Marjama, bagi anakmu Ayu. Tuhan jamah, ketika Tuhan menjamah, maka Tuhan akan memulihkan, memberikan kesembuhan bagi anak-anakmu ini. Kami percaya juga Tuhan jamah setiap jemaatmu yang sakit saat ini, tanpa terkecuali, pulihkan. Dan Tuhan merancangkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur menyembuhkan. Yang saat ini dalam pergumulan, entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan, dan apapun menjadi pergumulannya, kami percaya ketika kami menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kami, maka Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan berjalan di depan kami, menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, bukan cara kami. Dan kami ikut akan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini pula berdoa Bapa, bagi kasih Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Bagi anakmu Valen Bapa, bersyukur dengan bertambahnya usia. Kami percaya pula Bapa Tuhan yang akan berikan hikmat di dalam kedewasaan imannya, lebih-lebih mencintai Tuhan dengan setulus hati. Dan lebih dari itu Tuhan, Engkau akan pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau jaga dan lindungi, berkati, sehingga Bapa, anakmu Valen ini mendapatkan jaminan masa depan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, dan senantiasa menempatkan Tuhan yang terutama di dalam hidupnya. Berkati Bapak anakmu Valen. Demikian pula Bapak anakmu Saka yang berulang tahun pada hari ini, kami percaya juga campur tanganmu menyertai, menjaga, melindungi anakmu Saka, sehingga anakmu Saka ini bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan, menjadi anak yang dipakai bagi hormat kemuliaan-Mu, memberkati keluarganya, memberkati banyak orang Bapa. Dan biarlah Bapa, anakmu Saka ini ada dalam bimbingan rohani yang benar melalui kedua orang tuanya, dan lebih-lebih senantiasa tertaut di dalam pimpinan roh Tuhan. Lindungi dan jagai anakmu Saka, berikan pertumbuhan yang terbaik dalam pimpinan kuasa Tuhan. Kami serahkan Bapak anakmu Saka. Terima kasih Tuhan. Berdoa Bapak atas semua jemaat-Mu, Gereja Pengharapan Allah Purwodadi. Berkati mereka semua. Kasih kemurahan-Mu nyata atas mereka. Perlindungan, penyertaan, kasih dan berkat Tuhan selalu melimpah
bagi seluruh jemaat Tuhan Gereja Pengharapan Allah Purwadi. Demikian pula Bapa bagi seluruh umat-Mu, baik di kota ini maupun seluruh bumi ini Bapa. Kami percaya kekuatan iman mereka terus ada di dalam masa-masa sulit pandemi saat ini. Mereka terus ada dalam penjagaan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa, jemaat-Mu, umat-Mu dalam kasih kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa bangkit berdiri, berdirilah. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan menerima kasih kemurahan Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita percaya bahwa segala yang baik selalu ada dalam hidup kita. Tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat. Berkat yang dinyatakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjaga hidup kita, memelihara hidup kita, menyertai hidup kita, dan selalu berlimpah kasih setia dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan hadir kedua kalinya. Amin.